Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi ini, subuh ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa bertemu, sekaligus kita panjangkan nikmat iktikaf kita, sekaligus sholat ilmi di Masjid Al-Iman yang kita cintai ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kami akan sahabat Nabi akhir zaman Nabi. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita panjangkan iktikaf kita, sekaligus kita tolak ilmi. Yang mana pada subuh ini, yang dimana untuk pagi ini narasumber kita yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Pak Muwardi Taufik dengan tema kita sempurnakan gerakan dan bacaan sholat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama dengarkan dan kita ambil hikmahnya untuk pertemuan pagi hari ini. Mari Pak Ustaz, silakan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Iman, wabil khusus jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah jadikan kita pada pagi hari ini hamba-hambanya yang mudah-mudahan bersemangat dengan niat ikhlas merebut dunia dan langit serta seisinya, pembalasan dari amal ibadah kita pada pagi hari ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam mari selalu kita kirimkan dan kita khususkan buat junjungan alam baginda Rasul Allah, yakni Sayyidinal Mursalin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, karena dibatas waktu, yang pertama sekali ingin saya mengajak, mari kita jadikan masjid ini menjadi bengkel. Sekali lagi, mari kita jadikan masjid ini menjadi bengkel untuk mempermak, untuk memperbaiki, untuk merenovasi, dan untuk menyempurnakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita banyak sekali diberi peluang oleh pengurus masjid untuk menjadikan masjid ini menjadi bengkel dari ibadah kita kepada Allah. Baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Umpamanya hari Kamis kita tadaruskan Al-Quran dengan istilah mari kita yasinan. Yang kedua, hari Jumat kita perbaiki bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran kita dengan kita sepakati namanya tahsin qiraat. Kemudian yang ketiga, sudah menjadi hal yang umum dimanapun bagi umat Islam di muka bumi ini, yaitu salat Jumat berjamaah. Kemudian acara kita lagi adalah hari Sabtu pagi. Diberi peluang kita oleh jamaah, diberi kesempatan kita oleh pengurus untuk memperbincangkan perbaikan amaliyah kita, yakni dengan istilah yang kita sepakati balihu. Malam minggu juga demikian, diberi lagi kesempatan untuk kita merenovasi, memperbincangkan, mendiskusikan amaliyah kita, yaitu yang kita sepakati dengan istilah kajian malam minggu. Dan sudah dari era awal masjid ini berdiri, pagi hari Minggu kita punya kesempatan lagi, punya peluang lagi untuk mendengarkan kajian-kajian kita yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, sehingga diberikan kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian dengan bermacam-macam metode, dengan membaca macam jurusan yang diberikan oleh guru-guru kita. Dan terakhir kita buka, awal kita besok akan bekerja, yaitu malam Senin kita diberikan kesempatan luangan waktu, yaitu untuk mendengarkan, untuk menyampaikan oleh guru kita, yakni pembelajaran tafsir Al-Quran. Kira-kira saya rasa ini adalah hal yang sangat-sangat positif sekali kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita garis bawahi bersama, hal yang saya sampaikan itu seperti yang saya katakan tadi, mari kita jadikan masjid ini menjadi bengkel untuk penyempurnaan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini dapat kiranya kita isi dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya sebagai tanda syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada pagi hari ini saya diserahi kajian untuk pagi hari ini, yaitu dengan judul yang saya sampaikan kepada panitia, kepada pengelola, judulnya membosankan. Judulnya selalu ada di hati kita, pengulangan-pengulangan. Akan tetapi saya punya alasan
yang sangat konkret untuk menyampaikan judul ini karena salat adalah merupakan satu tiang agama. Yang kedua, salat adalah yang pertama sebelum dibaca yang lain-lain dari reproduksi amaliyah kita di kala hidup, maka yang pertama dikoreksi, diperiksa di mata Allah nanti adalah salat. Amat sangat tidak bisa kita menerima pengertian dari teman-teman kalau mengatakan, kenapa sih kok judulnya salat melulu? Karena tidak akan ada manfaat ibadah kita yang lain sepanjang salat kita di mata Allah nanti tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, alasan yang ketiga adalah kita koreksi, kita periksa amaliyah-amaliyah lain, ibadah-ibadah lain kita kepada Allah. Tidak satu pun ibadah itu yang langsung face to face Allah dan Rasulnya berhadapan untuk serah terima. Akan tetapi salat begitulah adanya, yaitu dijemput langsung, dipanggil langsung oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapnya karena ingin memberikan perintah amaliyah atau ibadah salat. Jamaah hadirin rahimakumullah, secara singkat ingin saya sampaikan tentang persoalan salat ini. Yang pertama, pelihara salat kita dari keabsahannya, yaitu lewat syarat-syarat sah salat. Pelihara keabsahan salat kita lewat syarat-syarat salat itu sendiri. Jaga dan pelihara salat kita dari rukun-rukun salat itu sendiri, dan kemudian mari kita sempurnakan salat kita, walaupun kesempurnaan itu yang paripurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mari kita selalu berusaha untuk mengerjakan bagaimana salat kita ini sempurna, paling tidak sepanjang apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang dijabarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan kemudian kita jaga salat kita dari hal-hal yang memberi cacat terhadap kesempurnaan salat itu sendiri. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, telah populer, telah jelas syariatnya bahwa rukun salat itu 13. Kemudian dari yang 13 itu dipenggal kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan arkanul fi'liyah, yaitu rukun-rukun yang wajib kita kerjakan, kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu aqwalun, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang wajib kita baca di dalam sholat.
Dan yang ketiga, jangan sampai lepas dari lubuk hati kita, yaitu rukun qalbi namanya, atau arkanul zikri namanya, rukun kewajiban mengingat. Yang 13 itu ada di dalam, diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian ditutup dengan ucapan salam ke kanan. Nah, inilah yang harus kita perbincangkan selalu, inilah yang harus kita bicarakan selalu, agar dari hari ke hari kualitas salat kita itu mendekati kepada kesempurnaan. Gunanya apa? Yaitu seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa saya katakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena ingin menyambung paparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita Sabtu pagi kemarin, yakni apa kemarin Pak Khalid? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Banyak orang-orang terjebak, begitu kenal, tapi karena tidak dekat, terjebak kepada hal-hal yang tidak diharapkan. Berapa banyak sekarang orang yang berkenalan antara laki dan perempuan secara dekat, secara cepat, bahkan tidak melihat. Akhirnya terjadilah penyatuan yang berujung dengan pernikahan, membentuk rumah tangga dalam waktu yang sangat singkat gagal. Nah, oleh karena itu salah satu daripada wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri untuk mengenal Allah itu, mari kita dekati. Bagaimana caranya? Yaitu senantiasa kita kaji dan kita perbincangkan amal yang paling utama yang akan bersangkut paut ketergantungan amal-amal kita nanti kepadanya, yang lain-lain, yaitu ibadah salat. Wabil khusus kita perkecil adalah salat fardu yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Jamaah hadirin rahimakumullah, jangan lupa bahwa salat itu secara definisi, secara kaidah, yaitu salat dari takbir sampai salam itu adalah berdoa. Kalau kita mengambil istilah ahli fikih, para fuqaha, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah berdoa. Kira-kira bagaimana caranya tercapai bahwa salat itu intinya adalah berdoa? Tidak bisa kita lepaskan daripada selalu banyak memperbincangkan butir-butir apa yang kita lakukan di dalam salat itu. Dan kemudian tujuan kita berdoa untuk apa, kepada siapa, maka terjawablah. Untuk mendekatkan diri, membicarakan diri kita kepada Allah, dan untuk mengenal Allah itu sendiri. Nah, kemudian masuk kepada materi daripada salat itu, diawali dengan istilahnya adalah aqwalun wa af'alun, yaitu
beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang diawali atau yang dibuka dengan takbiratul ihram wa muhtatimatin bitaslimin, kemudian ditutup dengan salam, kemudian ada rambu-rambunya bil arkani, dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan, yang disebut istilahnya adalah rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Apa yang bisa mengganggu kita? Kadang-kadang yang dapat mengganggu kita adalah ketika kita tidak punya kemampuan memilah mana itu bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunnah, mana itu perbuatan-perbuatan yang wajib, mana itu perbuatan-perbuatan yang sunnah. Itu bisa mengganggu kita di dalam usaha untuk menyempurnakan ibadah salat itu. Dan yang paling sangat tidak bisa kita tinggalkan yaitu arkanul qalbi atau arkanul zikri, yaitu mengingat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa mengganggu kita ingat kepada Allah adalah secara kemampuan kita, kadang-kadang perbuatan kita di luar salat, pekerjaan kita di luar salat, kakobeh istilahnya kata orang Padang, cara-cara ucapan-ucapan kita yang banyak selonoh kemana-mana di luar salat, ini bisa mengganggu kita di dalam salat kita yang kita laksanakan. Sehingga begitu kita takbir, bersedekah, membaca bacaan salat, tapi hati kita, ingatan kita entah melayang kemana-mana, karena kita kurang memahami apakah yang harus kita ingat selalu dan tidak boleh putus ingatan kita itu, mulai dari pembukaan sampai kepada penutupan. Kata Ibnu Arabi, rukun zikri itu adalah apapun yang terucap oleh bacaan kita, apapun yang terlakukan oleh gerak-gerik kita di dalam salat, namun di hati hanya satu, zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang 13 tadi. Nah, kemudian tidak bisa kita sangkal lagi kalau ada gerakan-gerakan yang berbeda dari pembelajaran-pembelajaran yang kita terima, kalau ada bacaan-bacaan yang berbeda dari pembelajaran-pembelajaran yang kita terima dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, yang kadang-kadang perbedaan ini kita kerucutkan kepada, yaitu ini adalah karena mazhab-mazhab, karena kelompok-kelompok. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Tirulah Salatnya Nabi Kita. Salat Nabi. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh keempat imam mazhab bagi penganut mazhab Sunni, semuanya diakhiri dengan ucapan yang sama. Kala Imam Malik menutup pembelajaran kepada para muridnya, dia berkata, apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan, kalau bukan cocok, kalau bukan seperti Al-Quran dan Sunnah Rasul, fahuwa ghairu mazhabi, itu bukanlah mazhab. Kemudian penerusnya
Imam Syafi'i juga berucap seperti itu. Menurut Al-Quran dan Sunnah itulah mazhabku. Imam Hanafi juga begitu ucapannya. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu ucapannya. Apa yang terbayang di dalam benak kita karena ucapan yang empat itu? Setiap penutupan daripada mazhabnya, dari pendapatnya, selalu berucap kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukanlah mazhabku. Apa yang terbayang oleh kita? Yang terbayang adalah kita jadikan footnote dalam penulisan kita bahwa dasar-dasar daripada perbedaan gerakan dan ucapan di dalam salat itu adalah merupakan sinyal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in sampai kepada imam-imam mazhab yang kurang lebih 200 tahun setelah Nabi tidak ada lagi di bumi Allah ini. Salah satu contoh saya kemukakan adalah kita hanya tahu, kita hanya terbiasa, kita hanya selalu terbawa bahwa doa iftitah itu adalah yang populer dua. Kalau enggak Allahumma ba'id, kalau enggak wajhtu wajhiyah. Tapi di dalam buku yang saya baca tadi, bacaan Nabi di dalam membaca doa iftitah setelah takbir itu kurang lebih sebanyak 12 macam. Nah, ini merupakan sinyal awal yang menjadikan perbedaan bacaan-bacaan itu. Kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat, kita menerima, kita mendengar, kita mewarisi di kala takbir mengangkat kedua tangan sampai dengan berbatasan dua kuping kita atau sampai sebatas pundak kita, kemudian ucapan dengan mengangkat tangan itu hendaknya serentak, hendaknya lebih dulu. Ini sebenarnya Rasulullah telah memberikan aba-aba di mana ada 3 bentuk di kala itu dikerjakan oleh Rasulullah. Yang pertama, sejajar dan serentak ucapan takbir dengan mengangkat tangan. Yang kedua, kadang-kadang lebih dulu ucapan Rasulullah baru mengangkat tangan, dan kadang-kadang yang ketiga, ucapan Rasulullah itu lebih dulu tangannya daripada ucapannya. Nah, ini merupakan sinyal daripada perbedaan-perbedaan yang terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kesimpulannya apa yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil adalah mari kita sempurnakan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat kita sepanjang rukunnya, sepanjang syaratnya dapat kita sempurnakan di dalam sholat. Mungkin di dalam penyampaian secara garis besar ini ingin saya tutup dengan mari kita waspada. Apa kewaspadaan yang harus kita lakukan? Ini berhubungan antara makmum dengan imam. Yang pertama, imam harus benar mengetahui jamaahnya. Harus benar-benar mengetahui dan memahami jamaahnya. Sehingga ini pula lah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in kepada para ulama penerusnya, yaitu dikala akan sholat, imam jangan nyelonong langsung tanpa melihat ke belakang lebih dulu kondisi dan situasi jamaahnya. Kemudian yang kedua,
dikala melaksanakan sholat karena telah memahami siapa di belakang kita dan jemaah sudah tahu siapa yang di depan kita, maka ada hal-hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena kalau berbeda antara gerak-gerik imam dengan makmum sampai kepada perbedaan dua rukun fi'li, ini Pak Eri selalu tekankan, kalau sudah berbeda artinya terlewati perbuatan imam atau lebih tertinggal jamaah daripada imam dengan dua gerakan rukun fi'li, maka sia-sialah jamaah itu. Ini yang perlu kita waspadai di dalam bergerak, di dalam berucap. Tentu kalau di dalam mengingat, ini adalah usaha kita masing-masing. Nah, kalau kita ceritakan tentang apa bacaannya, tentang bagaimana gerakannya, mari kita perbincangkan saja. Saya menyampaikan berarti bukan saya yang sebagai narasumber tok pada pagi hari ini, akan tetapi mari kita kunyah-kunyah bersama. Kalau saya sebagai narasumber tok, nanti saya takut kalau saya ego, kalau saya mengultimatum dengan perbuatan, ucapan dan gerak-gerik saya sendiri. Mari kita perbincangkan, dan inilah yang paling diharapkan di dalam Sabtu pagi ini dengan istilah ini. Pandai menyampaikan, sanggup memaparkan, dan siap mendiskusikan serta legowo untuk menerima perbedaan. Itu saja barangkali Pak Farman. Mari kita bicarakan, kita punya waktu insya Allah sampai jam 6 pagi ya, supaya lebih leluasa kita membicarakan. Dengan catatan tadi di hati kita, mari kita jadikan masjid ini menjadi bengkel untuk memperbaiki dan menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara, terima kasih. Segala kesalahan adalah dari saya, sementara yang benar adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum melanjut pertanyaan, kami sepakati dulu ya. Untuk tanya jawab kita sepakat sampai jam 6 ya. Setelah itu bila ada yang masih mengganjal, nanti kita teruskan di teras depan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya. Baik, 3 pertanyaan utama kami lontarkan kepada jamaah. Nomor 1, Ustaz Cahyaru. Nomor 2, Ustaz Hairudin. Yang ketiga, Al-Mukarram Ustaz Lam. Mari Ustaz, silakan yang pertama. Monggo silakan. Ya. Langsung aja Ustaz. Ya. Memang sholat itu awal untuk membentuk kita sehingga bisa begini. Nah, karena itu kalau sholatnya memang sudah tidak sempurna, malah gagal, yang lain akan bisa begitu. Membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatnya mewarnai wa nusukinya, mewarnai wa mahyayanya, sampai wa mamati. Tentu wa mamati itu husnul khatimah, wa mahyayanya fid dunya hasanah. Nah, di dalam sholat itu seperti Ustadz katakan, sebenarnya sholat itu adalah dialog. Yang sholat itu kepada pemiliknya. Pertanyaannya, benar nggak dia berdialog? Ustadz baru katakan hanya bergelintir, hendaknya begini. Intinya, benarkah pribadi yang sholat itu berdialog kepada pemiliknya? Dialog. Kalau itu gagal, wanusukinya
akan terpengaruh. Dan dua inilah yang mempengaruhi wa mahyaya. Kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya, berbangsa dan bernegaranya, wa mahyaya. Kalau ininya bisa sukses, wa mamatinya tinggal husnul khatimah saja. Jadi benar yang Ustadz katakan. Maka pertanyaannya, bagaimana sholat itu betul-betul pribadi-pribadi itu merasa berdialog kepada Allah, merasa dia ada hamba, merasa dia bisa mewarnai diri dan masyarakat itu Ustaz. Bagaimana? Terima kasih. Udah ditangkap apa yang disampaikan Ustaz, sudah dimengerti. Apakah mau langsung jawab atau sekaligus saja? Oh, silakan langsung dikomentari Ustaz. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan Buya dengan salah satu contoh saja, yaitu supaya salat kita itu menjadi dialog antara kita dengan Allah. Usahanya adalah usahakan di dalam bacaan itu, dan ini lebih ditegaskan oleh Rasulullah lewat hadisnya di dalam membaca Al-Fatihah. Di sini paling ditegaskan oleh Rasul. Bagaimana caranya? Ayatun fa ayatun. Baca Al-Fatihah itu satu ayat, satu ayat, satu ayat. Kenapa? Seolah-olah Rasul di sana memberikan sinyal bahwa setiap bacaan kita dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat ke-7, bacaan kita senantiasa dijawab dan dikomentari oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Allah tersenyum, hambaku telah memuji aku. Nah, kalau umpamanya secara logika manusiawi ini tidak kita inikan dengan logika kita langsung masuk. Allah itu tidak perlu waktu, tidak perlu ruang, tidak perlu tempat. Maka ini yang kita ujungkan, kita kemukakan lebih dulu. Maka tidak ayal bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu yang terjadi. Nah, oleh Rasulullah diajarkan bagaimana secara logika salat kita itu berdialog dengan Allah. Sehingga ketika membaca Al-Fatihah dan membaca ayat-ayat itu, antara ayat pertama dengan ayat berikutnya kita kasih tenggang waktu. Sehingga di dalam hadis itu digambarkan ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah tersenyum lagi. Hambaku telah menyanjung aku. Begitu juga dalam gerak-gerik perbuatan yang kita lakukan di dalam sholat. Perlu nggak kita mengenal jamaah kita? Setelah kita kenal apa yang harus kita lakukan, kita sebagai pemimpin dari mereka. Jangan sampai perbuatan jamaah melewati lebih awal daripada perbuatan imamnya. Tentu dengan gerak-gerik yang serius, dengan gerak-gerik yang betul. Kita kenal bahwa di belakang kita ada orang yang mengikuti kita. Nah, itu kira-kira contoh ya untuk kita jadikan salat itu betul-betul berdialog. Dan kalau kita perpanjang nanti kita tidak habis waktu dengan, tidak cukup waktu dengan ininya. Ya silakan dilanjutkan. Demikian ya, Ustaz Zainal. Baik, menghingga yang kedua, silakan Pak I. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sebenarnya Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menyatakan bahwa seorang imam tanpa memperhatikan kondisi jemaah baiknya meronong ayat depan, artinya kami bisa menanggapi seorang imam tidak melihat kondisi dari jemaah, umur dan kesehatan. Terus membaca ayat yang terlalu panjang
melihat kondisi dari jamaah, ada yang umur yang rentan, ada kesehatan yang kurang mendukung, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Pertama, yang kedua, gerakan sampai saat ini kita lihat kita tidak menurutnya tindakannya lambat daripada gerakannya. Nah, jadi menunggu istilahnya jamaah. Nah, seperti takbir, jamaah udah rukuk, dia masih mau rukuk. Itu bagaimana pertanggung jawabannya? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Fatih dan Pak dipertanyakan. Terima kasih Pak I. Jawaban yang pertama, inilah pentingnya seorang imam memahami betul kondisi jamaahnya. Secara umum, kita di BSI ini yang perlu kita memahami sangat adalah ketika melaksanakan salat subuh di hari-hari kerja. Kenapa? Karena kita ada di BSI sementara keinginan kita untuk melaksanakan salat berjamaah sangat tinggi, dan ini perlu sangat kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya agar pertama, pikiran dan ingatan jamaah di dalam salat tidak terganggu oleh keterlambatan dia hadir di tempat dia bekerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, memang Rasulullah pernah melakukan kadang-kadang di dalam menyampaikan takbir itu, mengucapkan takbir itu, ucapannya lebih dulu dari gerakan tangannya. Kemudian gerakan tangannya kadang-kadang lebih dulu daripada ucapannya, dan kadang-kadang yang sering adalah bersamaan ucapan dengan gerakan tangan beliau. Kemudian karena jamaah ini berjejer ke belakang, di dalam gerakan-gerakan berikutnya, mari kita sama-sama mengusahakan saling memberikan kesempatan kepada imam dan memberikan kesempatan kepada makmum sebagai pengikut. Makmum itu mengikuti. Oleh karena mengikuti, jangan sampai lebih duluan gerakan makmum daripada gerakan imam. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya tidak lebih imam betul-betul mengayomi dan memahami kondisi daripada jamaahnya sendiri. Ya, nanti kita perbincangan langsung di belakang Pak Ibu untuk lebih disempurnakan. Demikian baik ya pencerahannya. Apabila nanti kurang puas, nanti kita bisa diperjelas lagi di teras depan. Baik, menginjak pertanyaan ketiga, silakan Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat yang tadi disampaikan oleh Ustaz dengan mukadimah yang sangat menarik. Karena memang yang pertama kali dihisab adalah sholat. Betul. Jadi kita harus memperbaiki, harus belajar supaya hisaban kita itu nanti sempurna. Yang saya mau tanya Ustaz, saya kan ada beberapa buku yang saya baca tentang sifat sholat Nabi. Terkadang saya suka perhatikan, kita kan semua harus menghadap kiblat. Ada sebagian orang ketika dia takbir Allahu Akbar, tapi dia nggak menghadap kiblat telapak tangannya. Padahal yang saya baca di buku harus menghadap kiblat. Tapi terkadang ada orang yang Allahu Akbarnya telapak tangan ini nyamping, nggak menghadap kiblat. Terus yang kedua, ketika ada sebagian imam ketika madep ke belakang, itu jamaah ada yang kakinya juga jari-jari kakinya, telapak kakinya nggak begini, tapi dia begini. Nah itu kan harus diluruskan juga, harus diluruskan sama imam supaya rapat. Kalau begini kan nggak bisa rapat. Nah itu bagaimana tuh Ustaz solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Solusinya yang paling jitu adalah menyampaikan pemahaman terhadap ucapan imam kepada makmum ketika akan dilaksanakan sholat berjamaah. Ada yang dengan bahasa Arab, saya takut kalau kurang-kurang memahaminya, apalagi tidak mengerti sama sekali, sehingga saya selalu berucap, mari kita rapatkan dan kita luruskan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Yang perlu Pak Slamet garis bawahi, untuk kesempurnaan, bukan agar tidak salat jamaah kita batal. Itu yang perlu kita pahami. Jadi bentuk kaki kita, kondisi pundak ke pundak kita, cara mengangkat tangan kita ketika takbir, baik ihram ataupun mau turun, itu hanya sebatas untuk kesempurnaan, bukan harus tetap seperti itu kita lakukan. Kalau tidak, salat kita akan batal. Nah, itu fatal akibatnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, Rasulullah di dalam memberikan pesan-pesannya, terutama mengangkat tangan ketika takbir, baik takbir ihram maupun takbir bangkit dan turun di dalam salat, yang paling ditekankan, tanganmu jangan kaku. Tanganmu jangan kaku. Umpama dicontohkan oleh Rasul waktu itu disampaikan ialah jangan kaku dalam bentuk jangan rapat, terlalu praktis rapat jari-jarimu, kemudian jangan kamu mengembangkan sehingga bertebaran jarimu kemana-mana, akan tetapi jangan tanganmu sampai kaku. Itu. Nah, kemudian di dalam mengangkat tangan takbir itu baik ihram maupun apa gitu, maupun turun dan bangkit. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, dengan demikian, karena di dalam salat itu salah satu syaratnya adalah menghadap kiblat, mari kita berusaha segala gerak-gerik kita, segala ucapan kita, dan segala yang tetap istiqomah di hati kita, semuanya menghadap ke kiblat. Itu Pak. Nah, kalau Pak Slamet tadi mengatakan saya membaca beberapa buku, mungkin teman-teman kita membaca banyak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian ya Pak Slamet. Baik, karena masih ada waktu untuk sesi yang kedua, kita buka. Silakan. Pak Catriko. Lanjut, siapa lagi? Ada dua lagi. Silakan. Ustaz Heri. Ada yang mau ditanya? Oh, silakan Pak. Nanti pertama Pak Catriko dulu. Baik, Pak Catriko silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Saya lihat tadi Pak Ustaz tadi mengatakan tentang sholat hampir 25 menit, tapi tidak bicara teknis kayak wudhu, niat dan sebagainya, lebih pada bicara filosofi saja. Nah, ini yang saya suka, karena kalau teknis itu pasti banyak berbeda. Begini Pak Ustaz, waktu saya SD di kampung, itu perbedaan sholat itu ada. Hari ini pun ada juga dengan materi yang sama. Ya, cara apa namanya itu takbir, cara sujud. Saya nggak tahu bagaimana itu, selalu orang membicarakan itu. Tapi saya membaca ahli syarah, Nerosawi. Jadi manusia itu otaknya lebih senang melihat berbeda, bukan yang sama.
Ini memang dari sononya ya. Jadi otak kita itu didesain sebenarnya berbeda. Yang sama itu gak pernah dibicarakan. 17 rakaat sama, sujud sama, bacaan sama. Itu gak pernah dibicarakan. Tapi yang dibicarakan cara tangan, ya. Terus cara yang lainnya kata para ulama itu ruh. Jadi dari pengalaman itu, akhirnya saya mendapatkan satu pengalaman pribadi. Ya. Cocok. Perbedaan yang teknis misalnya, yang kecil, saya sempat buka YouTube. Bapaknya Naga dan Quraisy ya. Itu ada kesalahan yang fatal, jempol kaki. Kan kadang-kadang pada saat sujud itu gantung, pada rakaat kedua itu ininya nggak nempel, itu fatal kata Quraisy. Dan dalam praktek sebenarnya kan juga ada lihat walaupun sedikit gitu. Apakah itu karena disengaja, nggak tahu, atau karena kondisi terjadi. Sehingga pada masalah ru'yah itu ya, yang seringkali digaungkan, itu juga tidak menyelesaikan. Karena apa? Tetap jadi perbincangan perbedaan. Sehingga materi pauza selama hari ini itu tepat sekali. Saya sebagai jamaah cuma ngikutin saja 4 mazhab. Nah, ngikutin saja dari 4 mazhab ini mana yang cocok ya saya ikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan Pak. Ini sujud ya Pak. Iya. Jempol ini atau jari-jari kaki itu selalu bersamaan dengan ketika sujud. Sujud adalah merupakan salah satu dari rukun salat. Makna rukun itu suatu perbuatan di dalam satu perbuatan. Salah satu perbuatan atau salah satu bacaan di dalam satu perbuatan wajib dilaksanakan sehingga perbuatan itu menjadi sah karena melakukan rukun itu. Ini dikatakan rukun. Sehingga sujud itu berada di dalam kita melaksanakan sholat. Di dalam itu mungkin barangkali kalau kurang nanti, kalau lemah nanti tolong kuatkan Pak Tadi, Buya, Pak Heri, bahwa sujud itu yang jarang kita bicarakan ada rukun-rukun. Jadi ada kewajiban-kewajiban kita ketika melaksanakan sujud yang di dalam secara keseluruhan di dalam perbuatan sholat itu tapi jarang terbaca. Saya sampaikan, sepakat para ulama atau jumhur ulama bahwa rukun sujud itu setidaknya 7 anggota kita, 7 anggota badan kita. Yang pertama, yang paling utama itu di antara di wajah kita ini adalah jidat atau kening. Harus lengket ke tempat sujud. Menempel ke tempat sujud. Tolong bapak-bapak jamaah yang tidak ada nanti tolong sampaikan. Jangan biasakan sholat menutup jidat dengan kuku. Nah, seperti peci saya ini. Dan itu tidak jarang loh jemaah yang melakukan seperti itu. Tapi itu tidak tersampaikan oleh guru kita. Itu satu. Apakah diikuti dengan hidung kita? Terserah. Karena termasuk di sananya, kalau jidat atau kening sudah menempel ke tempat sujud, otomatis hidung kita akan lengket ke tempat sujud. Kalau pesek sulit. Nah, kalau pesek mungkin sulit. Itu darurat. Nah, kemudian yang kedua itu anggota telapak tangan kita. Telapak tangan kita, sehingga di sana Rasulullah juga memberikan sinyal
Lebih sempurnanya, Rasulullah membiasakan kadangkala sebatas dengan pundak, dan lebih Rasulullah juga sering meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kupingnya. Ini anggota sujud, rukun sujud. Ada berapa? 3 kan? Nah, kemudian lutut kita, dengkul kita juga harus sampai ke tempat kita sholat. Kalau 2 dengkul tambah 3 sudah 5. 6 dan 7-nya pertama diawali dengan jari-jari kakimu. Diawali dengan jari-jari kakimu berarti kedua jari kakimu melipat sehingga ujungnya menghadap kiblat. Maka tidak salah kalau Profesor Dr. Quraisyah itu mengatakan fatal kalau sampai hanya jempolnya saja tidak menghadap kiblat. Itu loh Pak. Nah, karena dia menjadi rukun daripada salah satu rukun salat, yaitu rukun dari sujud. Nah, yang tidak terjadi, yang tidak mungkin tadi saya katakan, pertama kelemahan kita, hal-hal yang seperti itu tidak tersampaikan. Satu, dan mungkin juga kita berhusnuzan, mungkin ada kelemahan teman kita dari kondisi fisiknya, mungkin sakit, mungkin apa. Terkecuali bersakit. Ya. Tidak boleh sakit sehingga tidak sadar. Tapi yang fatal itu yaitu kopiah kita. Jadi harus terbuka. Kopiah kita itu jidat itu memang tidak boleh tertutup, sehingga ingat saya Pak Ustadz kita siapa Ceniago, Pak Ibrahim Ceniago katakan ketika sujud jangan sampai ada pakaian yang lengket di badan kita melebar sampai ke tempat sujud, tempat kita meletakkan jidat kita. Karena itu akan menutup daripada salah satu rukun sujud. Itu barangkali itu. Nanti jempol kaki panjang. ya. Iya, tertekuk sehingga dia menghadapi. Minimal jempol aja. Kalau Nabi tadi mengawali jari-jari kakimu. Nah, paling tidak itu paling tidak jangan sampai jempol kakimu tidak melipat. Makasih. Baik, jelas ya, baca ya. Baik, sebentar ya Mas. Untuk sesi kedua, Bapak silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang sedikit. Jadilah sahabat dan keras sebagai penolong yang dunia itu berat, itu orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang meyakini dia bertemu dengan Tuhannya. Sementara di sisi lain saya tak kalah di gerakan sholat, saya berpikir tentang gerakan-gerakan sholat. Sementara di sisi lain kata berat tadi adalah tentang khusyuk tadi, bertemu dengan Allah. Mana bisa kan? Pertanyaan saya, mana bisakah sementara kita di sisi lain mengingatkan Allah, maka di sisi lainnya lagi mengingat tentang gerakan-gerakan kesempurnaan sholat? Tanya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi mungkin barangkali Bapak kurang paham dalam mukadimah saya sampaikan, yaitu ini salah satu usaha. Itu yang perlu digarisbawahi. Salah satu usaha untuk mengenal Allah, kata Pak Kadri. Kata saya mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita sempurnakan salat kita. Nah, kemudian untuk kekhusyuan, pesan Ibnu Arabi tadi saya sampaikan, mulai dari takbir sampai salam ke kanan dengan gerakan dan ucapan-ucapan itu tidak perlu diingat, tidak perlu kita jadikan kehayatan, akan tetapi kekhusyuan senantiasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di hati kita senantiasa untuk mengenal, senantiasa untuk mengingat secara istiqomah dari awal sampai akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan itu di dalam rukun zikri, tetapkan itu di dalam rukun qalbi.
Nah, kemudian kenapa ini harus kita sempurnakan? Karena inilah secara materi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi jawabannya salah satu usaha untuk mencapai kekhusyukan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terakhir ya. Silakan Mas. Baik. Pertanyaannya apa? Silakan. Ini manusia itu kan punya 3 cabang ilmu tentang spiritual, emosional, intelijensi. Ya. Dan itu semua harus berkualitas agar menciptakan kekhusyuan tadi yang tadi kita bilang, kekhusyuan dalam sholat. Apakah benar ketika kita bersolat kita berdekatan dengan orang yang kualitas 3 komponen itu tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai ketuhanan ataupun nilai-nilai kemanusiaan? Apakah itu berpengaruh dalam saf sholat kita? Itu satu. Yang kedua, apakah kita harus mengundurkan diri, dalam arti kita harus mengurung diri sampai rasa emosional dan rasa kualitas kita siap untuk menghadap Tuhan kita dalam berjamaah? Karena saya pernah Pak Ustadz, ketika pulang sholat saya merasa ketempelan. Aduh ya Allah, berat banget cara ngejalanin sholat. Ternyata harusnya yang gimana kita ngejalanin sholat itu selesainya kita merasa lebih tenang, tapi pada saat itu lebih tidak bergairah atau lebih tidak tenang dan bersemangat gitu aja. Makasih. Makasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Ini insya Allah nanti kalau kurang cukup, tolong Pak Kadi disempurnakan, Pak Heri, biar apa disampaikan oleh ananda kita. Yaitu yang ditanyakan adalah 3 hal itu haruskah satu menjadikan satu komponen yang sempurna untuk menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketiga hal yang ada di dalam diri kita itu dan semua itu ada di dalam diri kita. Tapi entah karena apa sehingga antara satu dengan yang lain saling bertabrakan, saling berbenturan. Apakah mungkin karena kelemahan, apakah mungkin karena ketiadaan, apakah itu mungkin karena kurang sempurnaan. Nah, oleh sebab itu yang disampaikan oleh Bapak tadi, usaha yang kita lakukan mudah-mudahan mencapai kepada tingkat sehingga menjadi perbuatan itu lebih ringan bisa kita lakukan. Nah, sehingga digarisbawahi oleh Allah, memang salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk kan. Nah, makna yang khusyuk itu sendiri kita juga harus memahaminya. Dan salah satu untuk mencapai kekhusyuan itu lahiriahnya untuk mencapai tingkat batiniah yang lebih tingginya harus kita berusaha untuk merenovasi, untuk berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, kemudian kita tidak perlu mengurung diri gitu loh. Kita tidak perlu mengurung diri dan mengasingkan diri. Kenapa? Kan tidak setiap yang kita lakukan itu selalu memberi beban kepada kita dikala kita sudah berpisah. Kan begitu ya kan? Tidak. Akan tetapi kita buka pula hati kita. Kita buka juga hati kita untuk bersama-sama salah satu jalan untuk meringankan beban yang akan terjadi daripada kita, kepada diri kita setelah kita melaksanakan sholat. Nah, wabil khusus kita mengurungkan diri itu secara emosional, secara intelijensi dan secara apapun yang ada pada diri kita, ini dalam bentuk ibadah ritual khusus melepaskan diri kita betul-betul secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, sekali lagi saya katakan, karena salat itu hanya bukan sekedar untuk mencapai kekhusyuan, dan tidak salah kalau salat itu juga salah satu di antara yang mengajarkan kepada kita untuk kita bersama-sama dan bersilaturahim antara sesama kita. Di antaranya adalah salat berjamaah yang kita lakukan di masjid ini. Itu ya untuk sementara. Nanti kalau lebih ininya kita perbincangkan di luar nanti. Jelas ya. Barangkali mudah-mudahan Ananda Dafa tidak puas. Silakan Pak Andreas. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tadi pertanyaan itu amat sangat ini. Nah, itu dalam sisi yang disampaikan Pak Muhammad dari sisi syariat itu sudah mendekati sempurna syariatnya. Betul. Ya,
Syariat itu mendekati sempurna seperti tujuh kerangka tubuh ini diletakkan ke tanah. Saya nggak mau bilang sajadah, diletakkan ke tanah 7 anggota ini. Secara filosofisnya, kenapa 7? Karena Allah itu udah nampak. Di Quran dikatakan Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahman. 7 lapis langit ini. Di situ kamu tersungkur dan bersujud. Makanya 7-nya harus nempel di tanah. Nempel ini. Baik. Makanya di Quran itu wal tafatis satu bisa. Jadi ketika kamu mati harus nempel ini. Itu udah luar biasa ya. Nah, itu satu. Nggak main-main sholat ini, nggak main-main. Terus yang kedua, tadi dijelaskan itu pergerakan kamu itu harus jangan dibuat-buat. Allah jangan, karena itu nggak ada kemampuan kamu itu. Allah itu, nah, hadirkan Allah itu. Allah nggak ada kemampuan manusia. Ketika dia angkat tangannya itu nggak ada. Semuanya Allah itu. Karena Allah itu amat sangat jelas. Tapi disinilah bentuk syariat dan hakiki itu harus nyatu. Nah gitu. Kemudian tadi dijelaskan juga itu. Kenapa kamu menyentuh Rasulullah? Sallu apa? Ra'aitumuni usolli. Engkau lihat aku salat. Sedangkan Rasulullah udah nggak kita lihat. Bagaimana? Nah ini harus dijawab. Harus jelaskan. Harus kenal. Kamu harus kenal itu Rasulullah. Supaya kami komunikasi kasih jelaskan. Harus jelas. Baik. Terus apa lagi? Tadi itu wastain bisa diwasalah. Ada bah. Jadi kenapa sholat dan sabar itu menjadi kunci? Dan itu berat. Itu khusyuk. Karena ada jawaban berikutnya ayat itu. Alladzina yazunnuna. Kamu ketemu Allah itu. Alladzina, kamu berjumpa dengan Allah pada saat itu. Ulahaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kamu kembali kepadanya kan. Sekarang kita betul-betul Islami harus yang hafal betul. Jangan abal-abal aja gitu. Sehingga dalam hal kita menyampaikan itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Jangan kaleng-kaleng hidup ini. Harus jelas itu. Luar biasa pagi hari ini ada tambahan ilmu untuk kita semua ya. Ada lagi karena sudah jam 6 setelah janji kita tadi jam 6 kita tutup. Setelah itu nanti terakhir kita ada pertanyaan kita lanjutkan di luar. Ya. Baik ya Ustaz ya. Saya ini terakhir tomak ninah Pak. Satu terakhir ya. Tomak ninah. Tomak ninah terakhir. Tomak ninah. Sepakat ya. Di dalam rukun salat itu ya, di dalam rukun salat itu nyaris di dalam setiap perbuatan yang termasuk rukun itu selalu diakhiri dengan tomak-ninah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dari semua perbuatan gerakan di dalam salat itu selalu rukunlah kamu tomak-ninah, iktidal kamu tomak-ninah. Nah, kemudian mengenai bacaan bagaimana? Tartilah. Jika diikat dengan tartil. Jadi kalau dalam gerakan diikat dengan tomak-ninah, di dalam bacaan diikat dengan tartil. Nah, bagaimana untuk bisa menyatukannya? Untuk bisa menyatukannya, ketika kamu berbuat dalam satu perbuatan salat, bacalah ucapan itu dengan tartil. Insya Allah itu. Salah satu contoh. Maaf nih, paksa saya mengatakan contohnya kita masih punya ini. Yaitu tidak ayat sering kita temui kasihan kepada jemaah yang kadang-kala duduk antara dua sujudnya lebih cepat dari ketika dia sujud. Padahal menurut bacaan lebih pas duduk antara dua sujud lebih lama daripada ketika dia sujud. Karena perbandingan bacaan. Perbandingan bacaan ketika sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca 3 kali. Sedangkan ketika duduk antara dua sujud kita baca 8 kategori yang kita baca. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kenapa lebih cepat daripada ketika kita sujud?
karena kurang memahami tamakninah. Menghubungkan antara perbuatan dengan bacaan, tartil ketika membaca, tamakninah ketika berbuat, insya Allah di situ ketemu. Terima kasih. Baik. Luar biasa, pagi hari ini kita dapat kabar ilmu ya. Minimal untuk mengingatnya kita, ya kan, supaya kita nggak lupa apa yang kita kerjakan dalam sholat kita supaya benar-benar sempurna, gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih jamaah semua. Mudah-mudahan pada hari ini terdapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.